Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 yang setiap hari kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan libur nasional kita bertemu, kita belajar bersama, menggali Alkitab, dan kita menemukan betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya Allah kita lewat pembelajaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Ayub pasal yang ke-24. Pada pasal yang ke-24 ini kita akan belajar bagaimana Ayub itu beranggapan seolah-olah Allah itu acuh terhadap keadaannya. Seolah-olah Allah itu tidak mau mempedulikan Ayub. Apakah benar demikian? Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil rema di dalamnya, kita akan minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami agungkan namamu. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu ada, selalu ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut.
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Kau buktikan kesetiaanmu pernah tinggal dalam hidup kami. Tanganmu tak melepas kami sendirian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Ya Yesus. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya.
bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang selalu Engkau tepati. Bahwa ketika kami menghadapi hal-hal yang mungkin merupakan sebuah ujian atau pencobaan yang iblis lakukan buat kami kadang menderita secara fisik, menderita secara emosional, bahkan jiwa kami tertekan. Tapi kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, ajar kami mengerti bahwa semua persoalan, semua masalah dapat kami atasi bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Urapi kami Tuhan. Dan dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, Ayub pasal 24 ini saudara, seperti pujian kita tadi bahwa kadang kita tidak mengerti apa masalah yang kita hadapi, kok Tuhan seolah-olah acuh tak acuh. Kok Tuhan seolah-olah meninggalkan anak-anaknya. Dari apa yang nanti kita pelajari, kita tahu Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Entah itu dalam ujiannya, atau entah dalam pencobaan yang iblis lakukan buat kita. Percayalah, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, kita akan membaca dari pasal 24 kitab Ayub ini saudara, ayat 1 sampai 12. Ya. Saya akan pandu baca Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 555. Demikian firman Tuhan. Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu.
Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi yang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian. Dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati. Dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ini bagian dari keluh kesah Ayub, saudara. Bahwa ketika ada kejahatan, ketika ada orang-orang fasik yang sedang merajalela melakukan praktek-praktek kefasikannya, kok Tuhan diam saja? Sampai kapan kejahatan akan berlangsung seperti itu? Ketika ada orang miskin ditindas, ketika ada orang yatim piatu disengsarakan, kemana Allah? Ini sedang menggambarkan kondisi Ayub sendiri sebenarnya. Ayub tidak merasa berbuat salah dan memang dia tidak berbuat dosa. Tetapi dilihatnya bagaimana seolah-olah Allah itu membiarkan dia dijarah habis-habisan oleh si jahat. Yang digambarkan dalam bacaan kita adalah seperti orang fasik ini. Allah kemana? Mengapa kejahatan tidak dihukum? Mengapa hari-hari kejahatan itu panjang sekali? Kapan datangnya keadilan? Itu suasana hati Ayub, saudara. Nah, dari apa yang kita baca, apakah benar Allah tidak peduli? Apakah benar Allah membiarkan kejahatan leluasa melakukan kegiatannya sehingga Allah diam saja? Seperti kondisi kalau kita hadapi hari-hari ini ya saudara, maraknya berita kejahatan yang disuguhkan oleh media cetak. Ya, dan media elektronik itu menimbulkan pertanyaan teologis di benak kita. Di mana Allah? Atau mengapa Allah tidak bertindak atas berbagai kesengsaraan yang menimpa orang yang tidak bersalah? Mengapa orang baik-baik tiba-tiba dibunuh? Mengapa orang yang taat setia kepada Tuhan kok mengalami penderitaan? Kejahatan merajalela, hukum muncul terbalik. Mengapa Allah diam saja dan tidak menghukum perilaku kejahatan? Bukankah itu pernah atau seringkali menggelitik nurani kita? Kalau itu terjadi saudara, sama seperti Ayub. Ayub merasakan betapa menderitanya orang. Sudah ditimpa kesusahan, ditimpa penderitaan. Lah Allah kemana? Gitu. Sama pertanyaan ini saudara. Ayub bertanya dalam dirinya, muncul sesuatu kegalauan. Sebab Ayub melihat kejahatan terjadi di dunia sekitarnya. Ayub bertanya-tanya, bahkan mengeluh mengapa Allah tidak berbuat apa-apa. Bahkan Ayub bingung karena Allah terlihat seolah membiarkan ketidakadilan merajalela. Lalu timbullah keresahan Ayub. Ya, keresahannya ini tiba-tiba digantikan dengan kesadaran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan berhadapan dengan dan tunduk kepada hukum maut. Coba kita lihat di ayat 18 saudara, ayat 18 sampai 20. Yang kita baca tadi adalah bagaimana keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan, tapi Allah diam saja. Itu pendapat Ayub. Tapi mari kita lihat bagaimana Ayub mulai sadar bahwa setiap kejahatan pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, ayat 18 seperti ini. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. 19. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Ayat 20. Rahim ibu melupakan dia. Berengah mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ini pendapat Ayub. Setelah dia mengerti, dia merenungkan, ternyata Allah tidak diam saja. Ayub yakin bahwa Allah pasti bertindak
menurut waktu dan rencananya. Sebab Allah sangat mengasihi orang-orang yang ditindas, yang mengalami penindasan. Allah berpihak kepadanya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita punya kesimpulan di dalam hidup kita. Bahwa kalau ada orang benar yang menderita, orang benar yang ditindas, kejahatan merajalela, tunggu waktunya. Tuhan pasti akan bertindak. Nah saudara, sebagai orang Kristen yang berpandangan bahwa Tuhan akan menganugerahkan kemakmuran dan kesehatan kepada setiap anak-anaknya, kita harus sadar bahwa tidak hanya saja Tuhan memberikan kita kenikmatan tanpa batas. Tuhan tidak saja memberikan kemakmuran tanpa batas. Allah juga mau anak-anaknya bukan hanya menikmati kemakmuran, tapi mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, bagaimana bisa kita menang kalau kita nggak punya musuh? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan kalau kita tidak berperang? Nah, saudara tahu, peperangan Ayub adalah ketika dia hidup benar, menikmati kemuliaan, menikmati berkat-berkat Allah, tapi Tuhan izinkan diuji. Kuncinya di sini, saudara. Saudara harus tahu, selama kita hidup benar, menikmati segala berkat anugerah Allah, tetapi kok tiba-tiba penderitaan datang, kita pastikan itu adalah ujian Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya menikmati berkat yang membuat kita terlena. Tuhan mau juga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, kemenangan itu dapat diraih kalau kita menang, berperang terhadap masalah kita. Sering saya katakan dalam kalimat ini, Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Allah lebih tarik merubah diri kita supaya kita melihat masalah. Kita melihat kesengsaraan itu. Melihat kejahatan yang merajalela itu. Kita bisa memandang seperti Allah memandang. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, ini. Nah, sebagian dari orang Kristen, orang percaya itu beranggapan begini. Kalau kita udah jadi orang Kristen, kita sudah percaya kepada Tuhan, ya nggak perlu dong kita itu susah lagi gitu. Apalagi kita miskin gitu. Kalau kita sudah percaya Yesus, ya harusnya kita nggak perlu miskin dong. Kita nggak kekurangan dong. Kita nggak mengalami penderitaan dong. Ada golongan orang-orang yang seperti itu, saudara. Tapi mari kita lihat. Dengan belajar kitab Ayub kita mengerti. Kitab ini membantah keyakinan ini, saudara. Bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, tidak ada penderitaan. Bahwa kalau kita jadi orang percaya, tidak ada kesusahan. Kitab Ayub membantah pengertian seperti ini. Ayub bukan saja kehilangan hartanya, walaupun dia orang benar. Ayub bukan hanya menjadi miskin, walaupun dia kaya raya. Tetapi Ayub juga mengalami kesakitan tubuh yang membuat kulitnya itu, saudara, dipenuhi dengan borok. Apakah Ayub melakukan kejahatan? Apakah Ayub melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah? Tidak. Allah memuji Ayub. Dia orang yang saleh, hidup benar, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah, bergaul dengan Allah. Tapi mengapa orang yang seperti ini kok Tuhan izinkan menderita? Sekali lagi, dari pihak Allah, dia menguji Ayub. Dari pihak iblis, dia mencobai Ayub. Tujuan ujian Allah adalah supaya naik kelas, next level. Naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kehidupan rohaninya. Tapi tujuan pencobaan iblis adalah supaya Ayub binasa. Ayub mengutuk Tuhan. Ayub tidak digolongkan sebagai orang yang akan diselamatkan. Tapi mari kita lihat bagaimana Ayub memenangkan arena pertandingan iman ini. Dengan menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Wow.
Ayub sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang teramat besar. Tapi di akhir kitab ini kita akan melihat nanti bahwa dia percaya dan dia menikmati Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ini saudara. Kitab ini memang penuh dengan kepedihan. Saya yakin dan percaya, barang siapa yang membaca secara berurutan kitab Ayub ini saudara, siapapun yang membacanya, kalau diteliti dengan seksama, akan merasakan kepedihan yang dalam diri Ayub. Kita terbawa oleh emosional kita. Kita terbawa oleh suasana penderitaan Ayub yang luar biasa. Dan kalau saudara ingat, pasal 6 dan 7 dari kitab Ayub ini merupakan salah satu bagian yang paling menyedihkan dari kitab Ayub. Bahkan dari seluruh Alkitab, ini posisi atau keadaan suasana yang betul-betul tragis dan memedihkan. Tetapi tragis dan menyedihkan bagi Ayub bukan karena Ayub melakukan kejahatan. Tetapi Ayub bagaimana mempertahankan imannya kepada Allah yang benar itu. Itu. Saudara pernah baca kan? Di dalam pasal yang ke-6 dikatakan, Ayub sampai mengatakan dalam dirinya, kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya, menghabisi nyawaku. Saking apa saudara? Saking Ayub melihat bahwa kok tidak ada hal yang baik ya yang datang gitu. Hadirnya ketiga sahabat Ayub tidak mampu menyelesaikan masalah Ayub. Bahkan tambah berat penderitaannya. Sebab apa? Ketiga-tiganya tidak mengerti. Sahabat Ayub tidak tahu. Benar-benar tidak melihat posisi Ayub yang benar di hadapan Tuhan. Yang dilihat sahabatnya cuman, oh Allah menghukum engkau hai Ayub. Makanya kamu mengalami hal seperti ini. Kamu berdosa, jangan lawan Allah. Ayub bingung, kapan aku melawan Allah? Ini saudara. Kita bisa mengerti ya. Setiap kita baca kitab Ayub ini kita mengerti bagaimana manusia satu ini betul-betul saudara. Dihimpit dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Saya belum pernah melihat manusia, kecuali Yesus ya, kecuali Yesus. Seorang manusia yang betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Selain Ayub ini. Sangat-sangat luar biasa. Tetapi dari sini kita belajar. Mengapa kitab Ayub masuk dalam kanonisasi Alkitab kita. Supaya kita dimengertikan oleh firman Allah. Bahwa tidak selalu orang benar itu hidupnya aman-aman saja. Tidak selalu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tanpa ujian. Inilah keuntungan atau anugerah besar kita membahas kitab Ayub. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Dalam menghadapi penderitaan itu, kita harus seperti apa? Saya ingin sampaikan beberapa hal, saudara. Kita bisa memilih untuk melakukan dua hal ini kalau kita mengalami penderitaan. Hal yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, ketika penderitaan datang, karena kita tidak melakukan dosa dan pelanggaran, kita mendekat kepada Allah. Jangan menjauh, saudara. Kita harus punya keyakinan bahwa penderitaan ini tidak dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita hancur. Penderitaan ini tidak dirancang Tuhan supaya kita binasa. Penderitaan yang kita alami tidak dimasukkan Tuhan supaya kita hidup di dalam penderitaan kekal atau siksaan kekal. Tidak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita makin merapatkan diri kita, menguatkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita, datang kepada Tuhan. Seperti Ayub
Nanti di pasal-pasal berikutnya dia datang kepada Tuhan. Dan kerinduannya cuma satu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Dengan mendekat kepada Allah, kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu seperti apa. Kita akan tetap kuat. Kita akan menang, saudara. Seperti Ayub menang. Karena dia tidak menjauh dari Allah. Saya punya kesimpulan pribadi tentang Ayub ini, saudara. Apa itu? Saya tanamkan dalam diri saya. Kenapa Ayub bisa menang ya? Kenapa Ayub bisa keluar sebagai pemenang? Saya melihat bagaimana Ayub satu jengkal pun tidak mundur dari Allah. Satu langkah pun Ayub tidak mundur dari Tuhan. Justru kerinduan Ayub cuma satu. Tuhan, tampakkan dirimu. Tuhan, nyatakan keputusanmu. Ini, saudara. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mengalami penderitaan, jangan menjauh dari Tuhan. Justru semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita mendekatkan diri kita kepada lawan Tuhan. Kalau tadi, mendekatlah kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kita jangan mendekat kepada lawannya Tuhan. Karena dalam hal ini, yang punya persoalan itu sebenarnya Tuhan dan iblis kan. Ayub gak tahu apa-apa. Ayub gak ngerti apa-apa. Saudara. Ayub taunya cuman, kok kayak begini ya? Kok begini ya? Kok jadi begini ya? Gitu. Dia gak tahu di atas sana ada deal-deal apa antara Tuhan dan iblis. Tapi saya katakan tadi bahwa Ayub mengambil keputusan yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, Ayub tidak mendekatkan diri kepada iblis. Tidak mendekatkan diri kepada si penggoda itu. Dia tetap percaya. Buktinya apa? Ayub tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, dia mengadu. Ya, dia berkeluh kesah. Ya, dia bingung. Tetapi dia tidak pernah bersungut-sungut dan mengutuk Tuhan. Ini, saudara. Sebab kalau ada kalimat Ayub mengutuk Tuhan, dia sedang ada di posisi lawannya Tuhan. Ingat di pasal-pasal awal ketika istri Ayub minta Ayub mengutuki Allahnya, apa jawab Ayub? Apakah kita mau dapat terima yang baik saja dari Tuhan? Yang tidak baik seperti ini tidak kita terima? Dari situ saja kita mengerti. Ayub tetap ada di barisan Allah. Bukan di barisan si pencuri, pembunuh, dan si pembinasa itu. Yaitu iblis. Dua hal ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau menghadapi masalah, semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, jauhi kejahatan, jauhi sungut-sungut, jauhi kekecewaan yang mendalam. Sebab pujian kita mengatakan tadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Wajahnya menyinari kita, tangannya menopang kita. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian tentang penderitaan yang kita alami, jangan pernah lari dari Tuhan, saudara. Justru sebaliknya, semakin melekat kepada Tuhan. Dua hal ini biar menjadi pegangan kita. Ya. Dua hal ini biar menjadi sebuah senjata kita untuk kita mampu mengalahkan masalah. Jangan menghindari masalah. Kemanapun kita lari, kalau itu kita hindari masalah, masalah akan mengejar kita. Masalah harus kita hadapi. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, sedikit tentang posisi Allah ya saudara. Allah itu bukan tidak peduli terhadap kesengsaraan yang diderita manusia. Dia bukan Tuhan yang tidak menindak para pelaku kejahatan. Tuhan juga bukan yang berpihak kepada ketidakadilan. Kalau kita mengerti hatinya Tuhan, sesungguhnya pada kasus Ayub ini saudara, Allah justru menangis melihat manusia itu menderita.
Saudara ingat nanti di perjanjian baru kita akan temui bagaimana Israel itu akan diancam oleh musuh, akan ditawan oleh musuh. Kerajaan utara ditawan ke Asyur, kerajaan selatan ditawan ke Babel. Sebelum hal itu terjadi, Yesus itu saudara pernah menangisi kota Yerusalem. Yesus ingat bagaimana bangsa Israel pernah dibuang. Bagaimana kerajaan pernah dibuang ke Babel, ke Asyur. Nah, ketika Yesus datang menawarkan kebaikan, menawarkan kasih-Nya, menawarkan keselamatan, mereka menolak. Allah dalam diri dan pribadi Allah sendiri tidak pernah merelakan anak-anaknya itu hidup dalam penderitaan. Seperti Yesus menangisi kota Yerusalem. Tapi kadang manusia sendiri ya, yang menikmati hidup di dalam kejahatan. Allah pada posisi membenci kejahatan. Allah pada posisi tidak suka dengan ketidakadilan. Dan dalam hal itu Allah peduli dan selalu ada di pihak orang yang tertindas. Tuhan selalu ada di pihak anak-anaknya yang diperlakukan tidak adil. Allah selalu ada di barisan orang-orang yang apa saudara? Yang sedang diuji, sedang dicobai oleh si jahat itu. Oleh sebab itu, mari sadari akan hal ini. Ya, hanya manusia yang bersekutu dengan Tuhan yang mampu meyakini bahwa Tuhan tetap berpihak kepada keadilan dan tidak pernah berpihak kepada kejahatan. Dan suatu kelak nanti, waktunya Tuhan, Allah pasti menumpas kejahatan. Ini pelajaran dari Ayub pasal yang ke-24. Jadi kita simpulkan, Allah tidak sedang meninggalkan Ayub. Allah tidak acuh tak acuh dengan penderitaan manusia. Allah sedang mempersiapkan sebuah pembalasan. Siapa yang jahat pasti akan dihukum. Siapa yang berbuat tidak adil pasti akan memakan buahnya. Karena Allah pasti menghukumnya. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan. Penderitaan apa yang sedang saudara alami? Persoalan-persoalan seperti apa yang sedang saudara hadapi? Mari tetap melekat kepada Tuhan. Kita akan melihat waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Yang Dia minta cuma satu. Kita tetap percaya kepada keadilan Tuhan. Dan itulah Ayub pasal yang ke-24. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana kejahatan yang ada di depan kami pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hanya waktu Tuhan yang menentukan. Dan kami juga yakin bahwa di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, di tengah-tengah ketidakadilan sedang nampak di depan kami, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan berpihak kepada orang yang benar, berpihak kepada orang yang diperlakukan tidak adil. Tuhanlah menjadi pembela, penolong, dan penebus kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Kami mengerti kisah Ayub ini membawa kami kepada pengertian Allah selalu berpihak kepada anak-anaknya. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.